Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan tayangan perdana dari channel IKR, channel anak daerah, channel yang tidak takut mengabarkan kebenaran. Dan untuk di tayangan perdana ini saya akan membacakan berita terbaru tentang terbunuhnya 6 Laskar Front Pembela Islam. Dan berita yang dirilis oleh kumparan.com ini merupakan berita yang bagi saya cukup mengagetkan karena informasi yang disampaikan di dalam pemberitaan ini terkait dengan terbunuhnya 6 Laskar Front Pembela Islam relatif berbeda dengan rilis yang disampaikan dalam konferensi pers pertama oleh Polda Metro Jaya beberapa hari yang lalu. Baik, kita akan langsung bacakan berita dari kumparan.com 14 Desember 2020 jam 5.35. Judulnya, polisi tembak 4 pengawal Rizik dalam mobil petugas karena coba rebut senjata. Nah, ini saya katakan berbeda karena dalam keterangan pers pada saat Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers di Polda Metro Jaya beberapa hari yang lalu, tidak disebutkan tentang hal ini. Kita lanjutkan. Dalam rekonstruksi diketahui 2 orang pelaku yang merupakan pengawal Habib Rizik tertembak di Jembatan Badani, Karawang. Kondisi keduanya tidak bernyawa saat petugas berhasil memblokade kendaraan mereka di rest area kilometer 50 atau TKP ketiga. Di sana, 4 anggota laskar lainnya masih bernyawa. Polisi sempat meminta mereka untuk turun dari mobil dan tiarap di belakang mobil. Polisi menggeledah satu-satu dari mereka, mengambil barang bukti seperti handphone dan senjata tajam. 2 pelaku yang tewas kemudian dipindahkan ke mobil petugas lainnya yang dimintai bantuan. Sementara 4 pelaku yang masih hidup dibawa dengan mobil petugas yang baru datang. 3 orang ditempatkan di kursi belakang, sementara 1 pelaku ditaruh di kursi tengah. Mereka menuju Polda Metro Jaya. Penembakan terhadap keempatnya pun terjadi di dalam mobil tersebut. Petugas berdalih, penembakan itu dilakukan karena para pelaku yang tidak diborgol tersebut berusaha merebut senjata petugas. Dalam perjalanan tidak jauh dari kilometer 50 sampai 51 atau 51,2 terjadilah penyerangan atau merebut senjata anggota dari pelaku dalam mobil. Disitulah terjadi upaya penyidik yang ada dalam mobil untuk melakukan tindakan pembelaan. Sehingga keempat pelaku tersebut semua mengalami tindakan tegas terukur anggota yang ada dalam mobil, kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andirian S. Jajadi usai rekonstruksi pada hari Senin 14 Desember. Rekonstruksi dilakukan pada Senin 14 Desember sejak pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Lokasi pertama berada di depan Novotel Karawang dan lokasi kedua di Jembatan Badani. Demikian dilansir oleh kumparannews.com pada hari ini atau hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Yang kemudian menjadi pertanyaan publik, jika memang keempat orang ini masih hidup, kemudian ditangkap oleh aparat pada saat pengejaran tersebut, lalu dibawa atau dinaikkan ke dalam mobil, lantas kenapa tidak diborgol? Bukankah menurut
mereka atau pihak kepolisian, orang-orang ini dianggap adalah orang-orang yang berbahaya. Lalu kenapa di dalam mobil saat dibawa ke empat orang tersebut tidak diborgol? Dan keterangan ini juga tidak disampaikan pada saat jumpa pers oleh Polda Metro Jaya di hari atau beberapa hari yang lalu, atau tepatnya saat melaksanakan jumpa pers pertama setelah tragedi terbunuhnya 6 laskar Front Pembela Islam. Ini tentu menjadi tanda tanya publik ya, karena aneh saja orang yang dianggap berbahaya jumlahnya banyak lagi, 4 orang dalam satu mobil. Kenapa lantas mereka tidak diborgol? Kenapa demikian? Dan kenapa baru sekarang terungkap atau diungkapkan? Padahal dalam jumpa pers sebelumnya dinyatakan bahwa mereka melakukan perlawanan atau terjadi baku tembak yang menyebabkan terbunuhnya 6 orang laskar Front Pembela Islam. Tentu kita akan tetap memantau terus perkembangan terhadap terbunuhnya 6 laskar Front Pembela Islam ini, dan kita berharap semuanya terbuka dengan terang benderang, siapa pihak yang harus bertanggung jawab, siapa pihak yang bersalah, agar keadilan ditegakkan di negeri kita tercinta ini. Jika memang telah ada pihak-pihak yang dinyatakan harus bertanggung jawab, jika telah ada pihak-pihak yang dinyatakan bersalah, kita berharap hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya. Sekian dulu untuk tayangan perdana ini, dan nantikan terus saya akan tetap mengabarkan perjalanan pengungkapan kasus terbunuhnya 6 laskar Front Pembela Islam. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.